Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Pemerintah tampaknya serius mengatur kuota BBM bersubsidi. Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan Jumat 14 Agustus 2026, pemerintah berencana memangkas kuota BBM bersubsidi pada 2027 hingga 58% atau setengah jika dibandingkan dengan kuota 2026. Lantas apa dampak pemangkasan kuota BBM bersubsidi ini? Apakah rencana pemerintah membatasi penerima BBM bersubsidi bagi masyarakat desil 9 dan 10 menjadi strategi yang tepat agar subsidi benar-benar tepat sasaran? Dan apakah sistem desil sudah cukup akurat menjadi pijakan dalam menentukan penerima subsidi? Kita bahas. Pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi untuk 2027 sebesar 20,09 juta kiloliter. Sementara pada 2026, kuota BBM bersubsidi mencapai 48,43 juta kiloliter. Artinya, terdapat pengurangan sebesar 28,34 juta kiloliter atau 58,5%. Rencana pengurangan kuota BBM bersubsidi terjadi saat ketergantungan masyarakat terhadap Pertalite masih tinggi. Data menunjukkan pangsa pasar Pertalite meningkat dari 75,4% pada Januari hingga Mei 2026 menjadi 80,3% pada Juli 2026. Sebaliknya, pangsa konsumsi BBM non-subsidi turun dari 23,2% menjadi 18,8% pada periode yang sama. Dengan pengurangan kuota BBM bersubsidi yang signifikan tersebut, muncul pertanyaan mengenai dampaknya di lapangan. Apakah Pertalite akan semakin sulit diperoleh? Apakah masyarakat yang tidak mampu membeli BBM non-subsidi akan semakin terbebani? Dan apakah kondisi tersebut berpotensi memicu kelangkaan BBM hingga keresahan di masyarakat? Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melarang masyarakat dari kelompok desil 9 dan 10 yang dikategorikan memiliki tingkat kesejahteraan tinggi membeli BBM bersubsidi. Adapun dasar penetapan desil mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Sementara itu desil 1 hingga 5 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dan menjadi prioritas menerima bantuan sosial atau bansos, termasuk dalam mengakses BBM bersubsidi. Namun realitas di lapangan menunjukkan penetapan desil masih kerap dinilai belum presisi. Sebenarnya kemarin udah sempat ngecek juga dan masuk ke desil 10 ya. Dan menurut aku jujur ini kurang akurat ya untuk desil itu sendiri, karena kayak teman-teman aku ada yang desil 9, ada yang desil 7 dan itu nggak sesuai sama kayak misalnya kondisi ekonomi dari masing-masing orang. Jadi aku sebenarnya sampai sekarang juga masih bingung gimana sih cara penentuan desil itu. Jadi kalau misalnya untuk BBM sendiri berdasarkan desil, jujur aku tim kontra, karena ya kita nggak bisa, karena desil itu kan nggak akurat, jadi kita nggak bisa mematokkan desil itu sebagai penilaian untuk seseorang dalam membeli BBM. Jadi balik lagi mending kayak yang sebelumnya aja masih oke sih kalau menurut aku. Terkait polemik mengenai akurasi desil dan ketepatan sasaran penerima subsidi serta bantuan sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Kamis 20 Agustus 2026 menyerahkan persoalan tersebut kepada Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai lembaga yang berwenang. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Jadi semua saya kira kita perlu terus bersosialisasi, maksud saya menyosialisasikan pemutakhiran ini dan mekanismenya kita permudah ya agar mudah dijangkau oleh semua pihak.
Sahabat Kompas, niat pemerintah merasionalisasi anggaran dengan memangkas kuota subsidi BBM hingga lebih dari separuhnya tentu menjadi langkah besar. Namun kebijakan ini ibarat pisau bermata dua jika tidak dibarengi fondasi data yang presisi. Selama akurasi sistem desil masih menjadi polemik dan keluhan di akar rumput, ancaman kelangkaan Pertalite serta gejolak sosial akan terus membayangi. Jangan sampai narasi subsidi tepat sasaran justru menjadi bumerang yang mengorbankan masyarakat kelas menengah rentan di tengah ketidakpastian ekonomi.